Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ningsi Manulang dengan NIM O1A124045 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi farmasi fisika, kestabilan obat sertralin. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Rernat H. Ahmad Zaini MSI yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai kestabilan obat, yang dimana obat saya sendiri yaitu sertralin. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu sih stabilitas. Nah, stabilitas itu sendiri, yang dimana stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya seperti identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian agar tetap sama dengan saat obat tersebut dibuat ataupun diproduksi dalam batasan yang telah ditetapkan selama periode penyimpanan dan penggunaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas obat itu ada beberapa. Nah, di sini saya akan membahasnya secara singkat. Nah, yang pertama itu ada suhu. Suhu tinggi itu dapat mempercepat kerusakan obat. Yang kedua ada pH. pH ekstrim mempercepat degradasi. Yang ketiga itu ada kelembapan, yang dimana air dapat menyebabkan hidrolisis dan pertumbuhan mikroba pada obat. Nah, yang keempat itu ada cahaya. Paparan cahaya dapat merusak obat atau fotodegradasi. Yang kelima itu oksigen, yang dimana oksigen dapat memicu reaksi oksidasi pada obat. Yang keenam ada bentuk sediaan, yang dimana cairan lebih rentan dibanding sediaan padatan. Yang ketujuh ada interaksi bahan, yang dimana reaksi antar bahan atau dengan kemasan bisa merusak obat. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada kemasan dan penyimpanan, yang dimana kemasan itu baik dan penyimpanan tepat menjaga stabilitas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kestabilan obat sertralin, kita akan membahas terlebih dahulu itu apa sih itu obat. Nah, di sini obat itu adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dengan tujuan untuk menetapkan diagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, atau meningkatkan kesehatan baik bagi manusia maupun hewan. Nah, obat itu dapat berupa zat kimia yang memberikan efek biologis untuk mengobati, mencegah, dan mendiagnosis penyakit. Nah, di sini saya akan masuk kepada obat yang saya ambil, yaitu sertralin. Nah, yang dimana obat sertralin itu memiliki rumus molekul dan rumus kimia tertentu ya. Tentunya yang dimana rumus molekulnya itu adalah C17H17Cl2N dengan rumus kimia 1S, 4S, 4, 3,4 diklorpenil N-metil 1, 2, 3, 4 tetrahydropentahilin 1-amin, nama IUPAC-nya itu yaitu 1S, 4S, 4, 3,4 diklorpenil N-metil 1, 2, 3, 4 tetrahydropentahilin 1-amin. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu struktur kimia sertralin serta titik lebur sertralin. Nah, struktur kimianya itu sertralin merupakan senyawa turunan tetrahydropentahilin dengan gugus diklorfenil dan gugus amina metilase. Nah, yang dimana struktur lengkapnya itu terdiri dari cincin nepatalin yang tereduksi dan substituen diklorfenil pada posisi 4 serta gugus N-metilamina. Nah, titik lebur sertralin itu yang dimana sekitar 248 sampai 250 derajat Celcius. Itu yang dimana berdasarkan literatur kimia umum untuk sertralin hidroklorida. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi sertralin. Nah, yang pertama itu interaksi bahan. Nah, itu bisa terjadi dengan obat penghambat MAO, antikoagulan, antidepresan lain, dan obat yang mempengaruhi enzim CYP2D6. Nah, yang kedua itu ada bentuk sediaan. Bentuk sediaannya itu tablet atau kapsul lebih stabil dibanding sediaan cair yang dapat mudah rusak. Lalu yang ketiga itu ada kemasan dan penyimpanan. Harus disimpan di tempat sejuk, kering, terlindungi dari cahaya, dan kelembapan agar stabil dan efektif.
Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai kestabilan obat, baik secara umum maupun kestabilan obat sertralin yang saya ambil. Kiranya materi ini dapat masuk ke dalam pembelajaran kehidupan saya dan dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mengucapkan terima kasih.